Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan yang sering muncul adalah berapa usia pendapa si Panji ketika dibongkar dan dipindahkan ke Purwokerto. Nah, kalau kita mengambil patokan ketika Temenggung Yudanegara kedua ditetapkan sebagai Bupati Banyumas dan kemudian berpindah kota itu ke sebelah timur yang disebut Dukuh Geger Duren, maka kalau kita mengambil bulan Juli 1727, maka ketika tanggal 1 bulan Januari ya 1937, maka sebenarnya kita bisa menghitung gitu ya bahwa pendapa si Panji itu setelah berusia sekitar 209 tahun 6 bulan. Jadi cukup tua gitu ya. Jadi bangunan yang memang sangat tua dan juga sangat legendaris. Nah, oleh karena itu masyarakat Banyumas seringkali mengatakan bahwa Balai Sipanji atau pendapa Sipanji ini merupakan bangunan yang dikeramatkan oleh masyarakat Banyumas, khususnya kalau kita menyangkut tiang atau saka guru utama yang 4 itu. Nah, terutama adalah yang berada di sebelah barat laut. Jadi kita menjadi terkejut ya ketika ternyata barat laut ini menjadi arah yang sangat penting di kompleks pendapa dan rumah bupati. Nah, mengapa begitu? Karena kalau kita masuk ke bagian rumah kabupaten, maka masyarakat Banyumas memandang bahwa di situ ada empat kamar utama. Jadi ketika kita masuk dari rumah dari pendapa masuk ke bagian rumah, maka ada 4 kamar. Jadi 4 kamar itu terletak di 2 di sebelah timur, 2 di sebelah barat dari jalan masuk rumah itu. Nah, kemudian kamar yang di sebelah barat laut itu menurut tradisi lisan, disitulah sebenarnya sumur emas itu berada. Nah, kemudian sumur emas itu dibuatkan ya, yaitu aliran yang kemudian juga dibuat lubang supaya gas yang ada di dalam sumur itu akan keluar ke udara. Jadi kita melihat bahwa di belakang pendopo itu ditemukan sumur yang sangat kecil. Ya, orang mengatakan itu sumur terkecil di dunia. Jadi sumur terkecil di dunia itu bukan sumur yang asli, tetapi adalah sumur untuk mengeluarkan asap atau udara dari sumur yang asli, terutama sumur yang berada di kamar barat laut. Nah, oleh karena itu, kalau sumur emas itu airnya sedang naik, ya, permukaannya, maka airnya akan mengalir ke sumur yang ada di belakang rumah itu. Jadi akan kelihatan ada airnya kalau sumur itu permukaan airnya memang naik. Nah, kalau tidak naik ya akan
tidak ada airnya gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mencari air sumur mas, kalau dia beruntung, maka sebenarnya permukaan air sumur yang asli sedang mengalami kenaikan, maka kenaikannya itu akan keluar di sumur pernapasannya itu. Nah, sehingga orang nanti bisa mengambil air mas dari situ. Nah, itu adalah tempat keramat yang kedua. Nah, kemudian tempat keramat yang ketiga itu ada di pojok barat laut benteng ya atau tembok keliling kabupaten. Nah, jadi orang Banyumas membuat tempat suci, tempat yang keramat, tempat yang sangat berarti itu arahnya barat laut. Nah, kita tidak tahu apa arah barat laut itu sama dengan arah kiblat bagi masyarakat muslim di Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.